The Fed mensinyalkan akan ada pemangkasan sebanyak 3 kali di tahun depan. Artinya Bank Indonesia juga mengisyaratkan baru akan memangkas suku bunga acuannya di semester kedua tahun depan. Bagaimana ekspektasi pelaku usaha, Pak? Apakah Anda melihat ruang gerak dari pelaku usaha ini masih akan terbatas sampai semester 2 tahun depan? Menurut saya sih, di Indonesia tentunya melihat ya arah kebijakan The Fed ini, ternyata ekonomi US juga kan resilient banget gitu ya. Ininya cukup cepat lah dari sisi waktu ya. Di satu sisi tentunya ini akan menjadi sinyal positif buat kita dengan adanya penurunan itu. Yang kedua, kita juga melihat bahwa ini akan menjadi suatu modal kepercayaan kita ke depan ya melakukan. Jadi menurut saya ini positif, tinggal kita tunggu BI-nya. Pasti saya yakin BI juga wait and see melihat situasi perkembangan ini kan seperti apa. Tapi itu memberikan sinyal positif. Tapi kalau harapan pelaku usaha sendiri, Pak, bagi kebijakan Bank Indonesia ke depannya seperti apa? Ya tentunya harus juga memberikan dukungan. Kita kan tahu nih uang di bank kan cukup banyak gitu ya. Di satu sisi kita juga mendorong supaya bagaimana ini bisa kita teman-teman di perbankan bisa mensalurkan ini. Tentunya ini kita harapkan kan akan memberikan dampak positif. Jangan lupa domestik konsumsi kita kan luar biasa. Ya tinggi, dan beberapa kali kita kan diselamatkan juga oleh kebutuhan akan domestic consumption ini. Tapi Pak melihat consumption dalam negeri yang tadi Anda katakan masih cukup tinggi, tapi dengan melihat suku bunga acuan yang saat ini masih kategori tinggi gitu Pak, seperti apa sih Anda melihat daya beli masyarakat? Apakah sudah kembali bangkit sebelum pandemi atau seperti apa Pak? Sempat udah baik gitu ya, hanya 3 bulan ini sesuai dengan kita lihat juga pertumbuhan ekonomi kita kan agak melemah tuh ya di semester ketiga kemarin gitu ya, 4,9 lah kurang lebih. Nah kalau saya lihat di situ gitu titiknya adalah akan mengalami seperti yang tadi saya bilang penurunan di beberapa jenis komoditi gitu kan. Tapi saya masih tetap optimis ya dengan jumlah penduduk yang kita miliki gitu ya. Nah yang paling penting ini kan bagaimana ya kita membuka lapangan pekerjaan, terus mendorong, jangan lupa UMKM, terus kita perdayakan. Oleh karena itu juga kita berharap teman-teman bank juga bisa membooster ini gitu loh. Kita masih inilah. Saya yakin kita tanggal 31 kita ditutup bisa mencapai angka-angka yang kita harapkan. Minimal bisa kembali di 5% lah. Oke, tapi Pak, stimulus apa sih yang dibutuhkan untuk menggenjot daya beli masyarakat sehingga bisa tetap menjadi backbone yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi tanah Ada air? beberapa faktor, insentif perpajakan itu menjadi kata kunci juga gitu ya. Perbankan tadi suku bunga kita harapkan Bank Indonesia juga bisa segera, tidak perlu menunggu Fed lah gitu ya. Toh ini kan ekonomi kita, inflasi kita jauh lebih baik juga dari mereka gitu ya. Artinya para pengusaha melihat bahwa kemungkinan saja Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan lebih dulu sebelum The Fed Ya, kenapa lakukan. tidak? Fundamental kita lebih kuat, inflasi kita juga 1 digit ya terkendali gitu ya. Walaupun kita melihat ekonomi di Cina juga mengalami penurunan ya, itu juga kita harus lihat karena ada beberapa ekspor dan import kita juga walaupun kita trennya masih sangat positif gitu kan, tapi juga mengalami penurunan di beberapa jenis komoditi. Tapi melihat pergerakan rupiah yang bisa dikatakan sideways akhir-akhir ini, apakah Bank Indonesia juga sudah waktunya memangkas suku bunga acuan terlebih dahulu, Pak? Mengingat kalau misalkan ini akan ada pertimbangan terkait dengan stabilitas rupiah jika dipangkas sebelum The Fed melakukan cut rate terlebih dahulu. Sekali lagi ini kan pilihan ya. Kalau kita yakin dengan fundamental kita, saya lihat juga cadangan devisa kita mulai sedikit meningkat gitu ya. Stabilis daripada kurs kita juga lebih baik lah dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Harusnya kalau memang punya keinginan, walaupun tadi saya dengar juga Pak Ferry diwawancara juga gitu kan, tetap akan melihat situasi dan kehati-hatian. Ya itulah fungsi Bank Indonesia. Apakah kehati-hatian ini juga terkait dengan tadi Anda sempat mention juga perekonomian China yang melambat, Pak? Karena kan China ini kan merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. 60% ya dari sisi ekspor import ya, bahan baku, produk jadi dan sebaliknya lebih sangat tinggi. Seberapa Jadi saya lebih mengkhawatirkan, khawatir Pak? kalau Cina batuk dibandingkan mungkin kita melihat Amerika. Bukan berarti Amerika tidak penting, Amerika juga sangat penting gitu ya. Tapi kekuatan ekonomi di Asia Pasifik ini kan menurut saya luar biasa. Sudah lebih dari 55% kegiatan ekonomi dunia saat sekarang. Seberapa mengkhawatirkan sih, Pak? Ya
Saya nggak bilang sangat mengkhawatirkan, tapi perlu kita antisipasi terhadap beberapa jenis kegiatan, terutama yang berbasis pada manufaktur. Ini yang kita harus lihat gitu loh, ya kan? Nah, biasanya kalau terjadi pelemahan ekonomi di Cina, dia akan mendorong barangnya keluar, ya kan? Mendorong keluar untuk ekspor. Nah, saya juga mendukung Kementerian Perdagangan sekarang kan juga untuk produk-produk yang berbasis barang jadi itu ditarik kembali ke border, ya ditarik lagi ke daerah wilayah kepabeanan yang sebelumnya juga ada beberapa yang dilepas di pos bordernya. Jadi kita juga perlu pengetatan akan hal itu agar apa industri kita itu terproteksi dengan baik. Tidak banjir impor dari China begitu ya Pak Ya ya? dikembalikan kepada aturannya aja, THS ya. Jadi yang memang perlu melalui kepabeanan, ya itu harus kita lakukan melalui kepabeanan. Selain itu apalagi Pak yang diantisipasi oleh pelaku usaha? Mengingat juga kita Indonesia mengekspor komoditas andalan seperti dengan CPO dan juga batu bara. Batu bara tahun ini masih unggulan, malah mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Ya, terus CPO walaupun ada isu di sana sini yang berkaitan dengan WTO, tapi kita juga ekspornya masih cukup baik tahun ini. Apakah artinya dua komoditas ini masih bisa dikatakan menjadi andalan atau primadona Pak di tahun depan? Masih. Meskipun harganya cenderung dalam tren melambat secara global. Ya, pasti kan itu selalu ada siklus dan saya yakin teman-teman yang bergerak di batu bara maupun di CPO ini sudah mengantisipasi itu. Dan saya tuh selalu yakin dengan konsumsi kebutuhan akan di Indonesia gitu. Ya, bila mana itu mereka pasti juga mempunyai alternatif. Negara tujuan kita kan bukan hanya semata di Eropa kalau berkaitan dengan ini. Tapi di kawasan Asia Pasifik juga kebutuhannya akan lebih tinggi. Kalau Indonesia dikatakan tidak harus mengandalkan backbone perekonomian di dua komunitas itu, industri mana lagi nih Pak yang perlu kita genjot begitu Pak supaya bisa membooster perekonomian tanah air? Untuk tujuan ekspor? Iya Pak. Tujuan ekspor beberapa ya. Seperti tadi saya bilang, tekstil mengalami penurunan, furniture yang sebelumnya pada saat COVID justru dua komoditi ini sangat tinggi. Otomotif relatif stabil. Ya, bahkan mungkin ekspor kita akan lebih achieve karena kita masih tunggu 2 minggu nih. 1 minggu ini kan penutupan harusnya bisa ekspor kita lebih tinggi dibandingkan tahun lalu untuk otomotif. Bukan unit kendaraannya saja, tapi tentunya juga beberapa produk turunannya seperti spare part dan lain-lain. Ya, saya masih lihat itu. Yang ketiga home appliance, ya elektronik, gitu loh. Dan ada beberapa Kadin juga melihat ya, bukan satu ekspor aja untuk membooster ekonomi kita. Tadi kita belum bicara mengenai tourism kita, ya. Dengan kita sudah melewati masa COVID ini dan saya melihat beberapa indikator di pariwisata domestik maupun juga orang yang datang dan itu impact-nya langsung kepada UMKM karena tidak berhutang. Kalau orang liburan atau datang itu kan pasti dia akan membeli tunai bukan aja di industri food and beverage tapi juga di kebutuhan atau barang-barang yang mereka bisa bawa pulang. Ada multiplier effect-nya ya Pak di situ ya. Ya, jadi kita harus lebih banyak mempromosikan apalagi ini kan kita akan menghadapi beberapa libur nih. Akhir tahun ini misalnya Natal kita udah lewat, Nataru sampai dengan akhir tahun, tapi biasanya kan orang baru kembali ke kantor itu beraktivitas normal ya, itu antara tanggal 5 sama tanggal 10. Nah, ini kan juga ada jeda waktu. Ya, terus kita Februari akan memasuki Chinese New Year, di waktu yang bersamaan kita akan ada pemilu, pileg dan juga pilpres gitu ya. Dan lanjutnya kita jangan lupa akan menghadapi bulan puasa dan lebaran. Jadi ini antisipasinya harusnya momentum di semester tahun depan yang pertama ini menurut saya akan baik. Oke.